Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rohman dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu Alifa Cindy Prastika, Elizabeth Setiani Krismawarti, Muhammad Bintang Prakoso, Tantri Nur Pratiwi, Vinda Selviana, dan saya sendiri, Raihan Rohman. Fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah, atau barang atau jasa yang diminta. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu Q sama dengan A kurang B kali P. P sama dengan A per B dikurang 1 per B kali Q. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P atau price harga dan variabel Q atau quantity atau jumlah mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan yaitu apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah atau barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk umum fungsi penawaran yaitu Q sama dengan min A plus B kali P. P sama dengan A per B ditambah 1 per B kali Q. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P atau price atau harga dan variabel Q atau quantity atau jumlah mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran yaitu apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Keseimbangan pasar. Pasar merupakan suatu macam barang yang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium. Apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Syarat keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS. QD sama dengan jumlah permintaan. QS sama dengan jumlah penawaran. E sama dengan titik keseimbangan. PE sama dengan harga keseimbangan dan QE sama dengan jumlah keseimbangan. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan atau sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum pajak, sedangkan jumlah keseimbangan harganya menjadi lebih sedikit. Persentase penawaran sebelum pajak yaitu P sama dengan A plus B kali Q, sedangkan persentase penawaran setelah pajak yaitu P sama dengan A plus B kali Q ditambah T sama dengan A tambah T ditambah B kali Q. Pengaruh pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Pajak proporsional ialah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik atau misalnya Rp3 per unit barang. Pajak proporsional menyebabkan kurva penawaran memiliki lereng yang lebih besar daripada kurva penawaran sebelum pajak. Persamaan penawaran untuk pajak proporsional yaitu P sama dengan A plus B kali Q plus T kali P. P dikurang T kali P sama dengan A plus B kali Q. 1 kurang T kali P sama dengan A plus B kali Q. P sama dengan A plus B kali Q per 1 dikurang T. P sama dengan A per 1 kurang T plus B per 1 kurang T kali Q. T adalah pajak proporsional. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah kebalikan atau lawan jenis dari pajak. Oleh karena itu, ia sering disebut juga sebagai pajak negatif. Pengaruh subsidi dengan keseimbangan pasar itu berbalik dengan pengaruh pajak. Maksudnya, subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan sesuatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut malah menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi,
produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjual barangnya menjadi lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan pasar menjadi lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangannya pun akan menjadi lebih banyak. Jika dituliskan dalam rumus sebelum subsidi yaitu P sama dengan A plus BQ. Jika sesudah subsidi menjadi P aksen sama dengan A plus BQ min S atau P aksen sama dengan A min S plus BQ. Selanjutnya, di slide ini ada beberapa rumus tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Ada 3 rumus. Yang pertama, bagian subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Rumusnya yaitu SK sama dengan PE min P aksen E. Yang kedua, bagian subsidi yang dinikmati oleh produsen. Rumusnya yaitu SP sama dengan S min K. Yang terakhir, jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Rumusnya yaitu Q aksen E dikali S. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan pasar kasus dua macam barang. Persamaan fungsi permintaan yang berbentuk Q sama dengan A min BP mencerminkan hubungan fungsional antara jumlah permintaan dengan harga barang yang bersangkutan. Terhadap dua macam barang yang mempunyai hubungan penggunaan, maka permintaan akan barang yang satu bukan saja dipengaruhi oleh fungsi dan harga barang itu sendiri, melainkan fungsi dan harga dari barang lainnya juga sangat berpengaruh. Apabila barang X dan barang Y mempunyai hubungan penggunaan, permintaan akan masing-masing barang akan dipengaruhi juga oleh barang lainnya. Maka fungsi permintaan akan masing-masing barang tersebut adalah Q dx sama dengan F dalam kurung PX dikali PY. Yang kedua, Q dy sama dengan G dalam kurung PY dikali PX. Dengan keterangan Q dx adalah jumlah permintaan akan X, Q dy jumlah permintaan akan Y, PX harga X per unit, PY harga barang Y per unit. Materi selanjutnya yaitu fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Sesuai dengan namanya, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek senantiasa tidak berubah. Secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ia merupakan sebuah konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu jumlah. Sebaliknya, biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang, kurvanya berupa garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Bisa dilihat rumus dari fungsi penerimaan yaitu
R sama dengan Q kali P sama dengan F Q. Materi selanjutnya yaitu analisis pulang pokok. Penerimaan dan biaya merupakan variabel-variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan. Keuntungan atau profit positif V lebih dari 0 akan didapat apabila R lebih dari C. Secara grafik, hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di atas kurva C. Sebaliknya, kerugian profit negatif V kurang dari 0 akan dialami apabila R kurang dari C pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan R dan C adalah konsep pulang pokok atau break even, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok atau profit not V sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan kurva C. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Di dalam ekonomi mikro terdapat dua teori yang membahas tentang fungsi anggaran, yaitu ada teori produksi dan teori konsumsi. Yang pertama, teori produksi. Pada teori produksi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang produsen membeli dua macam masukan atau lebih, berkenaan dengan jumlah dana yang tersedia dan harga masing-masing masukan. Gambar dari fungsi anggarannya dikenal dengan sebutan isokos. Yang kedua, teori konsumsi. Pada teori konsumsi, fungsi anggaran mencerminkan batas maksimum kemampuan seorang konsumen membeli dua macam keluaran atau lebih, berkenaan dengan jumlah pendapatannya dan harga masing-masing keluaran. Gambar dari fungsi anggarannya dikenal dengan sebutan garis anggaran. Nah, berikut ini merupakan bentuk umum persamaan fungsi anggaran, yaitu M sama dengan X dikali PX ditambah Y dikali PY. Keterangannya, pada teori produksi, M merupakan jumlah dana produsen, X merupakan jumlah masukan X, Y merupakan jumlah masukan Y, PX merupakan harga X per unit, dan PY merupakan harga Y per unit. Sedangkan pada teori konsumsi, M merupakan jumlah pendapatan konsumen, X merupakan jumlah keluaran X, Y merupakan jumlah keluaran Y, PX merupakan harga X per unit, dan PY merupakan harga Y per unit. Selanjutnya, ada penerapan fungsi linear dalam ekonomi makro. Yang pertama membahas tentang fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan angka pengganda. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan, yaitu untuk dikonsumsi dan untuk ditabung. Konsumsi nasional maupun tabungan nasional dilambangkan sebagai fungsi linear dari pendapatan nasional. Keduanya ini berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Dan dapat dirumuskan fungsi pendapatan, yaitu Y sama dengan C ditambah S. Keterangannya, Y merupakan pendapatan nasional, yaitu pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan, atau yang dihasilkan suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Lalu, C merupakan konsumsi dan S merupakan tabungan. Semakin besar pendapatan, semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Sebaliknya, apabila pendapatan berkurang, konsumsi dan tabungan akan berkurang pula. Lalu, kita masuk ke fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional. Rumusnya, C sama dengan fungsi Y sama dengan CO ditambah C kecil Y. Keterangannya, CO ini merupakan konsumsi otonom, yaitu konsumsi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan,
sehingga mempunyai kecenderungan besarnya tetap. Lalu, ada C kecil, merupakan MPC, yang didapat dari delta C dibagi delta Y. MPC sendiri merupakan marginal propensity to consume atau koefisien pendapatan nasional, yaitu besarnya tambahan konsumsi proporsional di mana besar kecilnya dipengaruhi tingkat pendapatan nasional. Lalu yang kedua ada fungsi tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional. Rumusnya, S sama dengan fungsi Y sama dengan SO ditambah S kecil Y. Keterangannya, SO merupakan tabungan otonom, yaitu besar tingkat tabungan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Lalu ada S, merupakan MPS yang didapat dari delta S dibagi delta Y. MPS sendiri merupakan marginal propensity to saving, yaitu besarnya tambahan tabungan sebagai akibat bertambahnya pendapatan nasional. Nah, persamaan fungsi tabungan dapat pula diturunkan dengan memanfaatkan kesamaan Y sama dengan C ditambah S. Y sama dengan C ditambah S ini dapat dijabarkan sebagai berikut. S sama dengan Y dikurang C, S sama dengan Y dikurang C O dikurang C kecil Y. Sebab C ini didapat dari CO ditambah C kecil Y. Lalu S sama dengan min CO ditambah 1 min C dikali Y. Jadi SO ditambah S kecil Y sama dengan S sama dengan min CO ditambah 1 min C dikali Y. Nah, dapat disimpulkan bahwa SO ini sama dengan min CO. S kecil sama dengan 1 min C. Atau bisa dibalik, C ditambah S sama dengan 1. Lalu MPS sama dengan 1 min MPC. Atau bisa dibalik, MPC ditambah MPS sama dengan 1. Lalu, kurva konsumsi dan kurva tabungan dapat digambarkan secara bersama-sama pada sistem sumbu silang, seperti gambar berikut ini. Dan yang ketiga, ada angka pengganda, atau multiplier, yaitu suatu bilangan yang menjelaskan tambahan pendapatan nasional sebagai akibat adanya perubahan pada variabel-variabel tertentu dalam perekonomian. Rumusnya, K sama dengan 1/1 min C sama dengan 1/S. C ini sama dengan MPC dan S ini sama dengan MPS. Baik, saya Elizabeth Stiani Krismawarti akan menjelaskan mengenai pendapatan disposable atau disposable income. Jadi pendapatan disposable ini merupakan pendapatan nasional yang secara nyata dapat dibelanjakan oleh masyarakat, tidak termasuk di dalamnya pendapatan pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Sebagai gambaran, jika pendapatan nasional sebesar Y, termasuk pendapatan pemerintah atau pajak sebesar T, maka pendapatan yang secara nyata dapat dibelanjakan atau dikonsumsi dan ditabung oleh masyarakat hanya sebesar YD sama dengan Y dikurang T. Jadi pajak merupakan variabel yang memperkecil pendapatan disposable. Selain itu ada pula variabel memperbesar pendapatan disposable, yaitu pembayaran-pembayaran khusus dari pemerintah kepada masyarakat yang sifatnya merupakan pembayaran ekstra atau tunjangan, seperti tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Pembayaran khusus bersifat ekstra atau bagi masyarakat itu namanya penerimaan ekstra. Dalam ekonomi makro itu disebut pembayaran alihan atau transfer payment, karena hanya berupa pengalihan uang dari pemerintah ke masyarakat, bukan sebuah imbalan langsung atas jasa masyarakat pada pemerintah dalam tahun berjalan. Gambarannya yaitu jika pendapatan nasional sebesar Y, tetapi di samping itu pemerintah juga mengeluarkan pembayaran alihan sebesar R, maka pendapatan disposable-nya menjadi YD sama dengan Y ditambah R. Berdasarkan
terdapat tidaknya pajak atau T dan pembayaran alihan atau R di dalam perekonomian suatu negara, besarnya pendapatan disposable atau YD masyarakat negara yang bersangkutan dirinci sebagai berikut. Pertama, dalam hal tidak terdapat pajak maupun pembayaran alihan. Jadi YD sama dengan Y. Y ini pendapatan nasional, YD itu pendapatan disposable. Kedua, dalam hal hanya terdapat pajak. Jadi kalau hanya ada pajaknya aja, jadi YD sama dengan Y dikurang T. Lalu apabila hanya terdapat pembayaran alihan, maka YD sama dengan Y ditambah R. Dan apabila terdapat pajak maupun pembayaran alihan, maka YD sama dengan Y ditambah T ditambah R. Sesungguhnya YD atau pendapatan disposable inilah dan bukan pendapatan rasional yang merupakan variabel bebas dalam persamaan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Maka rumus fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sebenarnya bukan C sama dengan fungsi YD dan S sama dengan GYD, melainkan C sama dengan fungsi YD sama dengan CO plus CYD. Lalu S sama dengan GYD dan sama dengan GO ditambah GYD. Dan C ditambah S sama dengan YD. Dalam uraian sebelum ini, kita mendapat rumusan fungsi konsumsi C sama dengan fungsi T, dan CO ditambah CYD. Dalam kasus tersebut, tidak disebut adanya pajak dan pembayaran alihan, sehingga praktis YD dikurang Y, dan C sama dengan CO ditambah CYD. Sama artinya dengan C sama dengan CO ditambah CY. Untuk selanjutnya, Anda harus berpedoman pada rumus yang baku, yakni C sama dengan fungsi YD, begitu pula S sama dengan GYD. Lalu ada fungsi pajak. Pajak yang dikenakan pemerintah kepada warga negara itu ada dua macam. Pertama, pajak jumlah tertentu. Ini tidak dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Secara matematik, T dikurang TO. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus sejajar sumbu pendapatan. Lalu kedua, ada pajak yang penetapannya dikaitkan dengan tingkat pendapatan. Besarnya merupakan proporsi atau persentase tertentu dari pendapatan. Secara matematik, T sama dengan TY. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkat. Secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan TO ditambah TY. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari penggal TO. Seperti pada gambar, T sama dengan TO dikurang TY. Jadi TO di sini adalah pajak otonom atau autonomous tax. Lalu T di sini berupa proporsi pajak terhadap pendapatan. Seperti pada gambar, di sini ada garis TO, yaitu T sama dengan TO ditambah TY. Lalu ada garis kedua, yaitu TO sama dengan TY. Kemudian garis yang ketiga, yaitu garis lurus, yaitu T sama dengan TO. Fungsi investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting di dalam kaitannya dengan pendapatan nasional. Hubungan antara investasi dan pendapatan nasional itu sedemikian pentingnya, sehingga dapatlah dimengerti mengapa dalam semua teori ekonomi makro, investasi dibahas dalam bagian tersendiri. Pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah dari seluruh rumah tangga atau RTK di suatu negara dalam periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Konsep pendapatan nasional sendiri pertama kali dicetuskan oleh seorang ekonom asal Inggris, Sir William Petty, pada tahun 1665. Pada awalnya, rumus pendapatan nasional yakni jumlah biaya hidup atau konsumsi seluruh masyarakat satu negara selama kurun waktu setahun.
Sir William Petty menulis tentang metode menghitung populasi dan social income. Teori ini kemudian ditentang karena tidak menyertakan perubahan sumber daya, populasi, dan kondisi lain yang mempengaruhi pendapatan. Ada dua metode menghitung pendapatan nasional yang paling sering dipakai, yakni metode pendapatan dan metode pengeluaran. Rumus pendapatan nasional, metode pengeluaran yakni menjumlahkan komponen pengeluaran rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan investasi. Y sama dengan C plus G plus I. Sementara rumus pendapatan nasional metode pendapatan yakni menjumlahkan pendapatan sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit. Fungsi impor. Fungsi impor dapat dinyatakan sebagai suatu garis atau kurva yang menunjukkan hubungan antara impor dan pendapatan nasional. Fungsi impor bergerak ke arah atas kanan karena sifat impor adalah semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar impor. Di sini ada contoh kurva fungsi impor, M sama dengan MO plus MY. Impor ditentukan oleh MPI. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara impor dengan pendapatan nasional. Fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasionalnya dan cenderung berkorelasi positif. Maksudnya, semakin besar pendapatan nasional suatu negara, semakin besar pula kebutuhan atau hasratnya akan barang-barang dari luar negeri. Rumusnya adalah M sama dengan MO plus M kali Y. MO itu impor otonom, Y itu adalah pendapatan nasional, M itu adalah marginal propensity to import. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu analisis ISLM. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal dengan sebutan analisis ISLM. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar barang. Untuk model perekonomian sederhana, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi yang dilambangkan dengan I terhadap persamaan tabungan yang dilambangkan dengan S. Di bawah ini ada beberapa rumus turunan. Yang pertama, I sama dengan IO min PI diturunkan menjadi I sama dengan S. Yang kedua ada S sama dengan SO plus SY diturunkan menjadi merupakan turunan dari IO min PI sama dengan SO plus SY. Dari keempat rumus ini dibuat menjadi rumus yang lebih singkat, yaitu Y sama dengan IO min S per S kecil min P besar per S dikali I. Dari rumus ini juga dijadikan menjadi lebih singkat dan sederhana lagi, yaitu rumusnya menjadi Y sama dengan F dalam kurung dikali I sama dengan YB min BI, di mana dalam kurung IO min SO per S adalah YB dan P per S adalah B. Selanjutnya, kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang yang dilambangkan dengan L besar terhadap persamaan uang yang dilambangkan dengan M besar. Permintaan akan uang rumusnya adalah L sama dengan LO plus KY min HI. Rumus penawaran uang adalah M sama dengan MO. Dengan menyederhanakan MO min LO per K yang sama dengan YU dan H min K sama dengan U,
Maka bentuk persamaan kurva LM dapat ditulis sebagai Y sama dengan G dikali I atau Y sama dengan YU plus UI. Berikut merupakan contoh soal konsumsi, tabungan, dan angka pengganda. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 40 plus 0,75Y. Tentukan A. Berapa fungsi tabungannya? B. Berapa besar konsumsi jika besar tabungan 30? C. Berapa angka penggandanya? Lalu kita jawab. Yang A, kita memakai rumus S sama dengan Y min C sama dengan Y min buka kurung 40 ditambah 0,75Y tutup kurung sama dengan Y min 40 min 0,75Y sama dengan min 40 plus 0,25Y. Yang B, jika S 30, maka 30 sama dengan min 40 ditambah 0,25Y. Kita pindah ruas, 30 ditambah 40 sama dengan 0,25Y. 30 tambah 40, 70 sama dengan 0,25Y. Lalu kita bagi. 70 dibagi 0,25 sama dengan Y. Hasilnya Y ini 280. Maka kita masukkan ke rumus C sama dengan Y min S. 280 dikurang 30. Hasilnya 250. Lalu yang C. Kita memakai rumus K sama dengan 1 per 1 min C sama dengan 1 per S sama dengan 1 per 0,25. 0,25 ini dapat dari mana? Kita ketahui C sama dengan 40 plus 0,75Y. Maka MPS-nya sama dengan 1 min MPC sama dengan 1 min 0,75 sama dengan 0,25. Kita balik lagi ke rumus. Jadi 1 dibagi 0,25 sama dengan 4. 4 ini maksudnya apa? 4 ini artinya apabila variabel ekonomi tertentu seperti investasi atau pengeluaran pemerintah ditambah sejumlah tertentu, maka pendapatan nasional akan bertambah sebesar 4 kali tambahan variabel tadi. Kemudian di sini ada contoh soal pendapatan disposable. Seperti kasus 16. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 ditambah 0,8Y. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200? Berapa pula tabungan nasionalnya? Jadi di sini kita memakai rumus YD sama dengan Y dikurang T ditambah R sama dengan 200 dikurang 16 ditambah 6 sama dengan 190. C sama dengan 30 ditambah 0,8YD sama dengan 30 ditambah 0,8 dikali 190 sama dengan 182. Dan S-nya yaitu YD dikurang C sama dengan 190 dikurang 182 dan hasilnya 8.